kita berjumpa lagi di mata kuliah Teknologi Bangunan Bentang Lebar. Dan pada modul kali ini kita akan membahas tentang sistem struktur atas yang kedua, yaitu sistem vektor aktif atau vektor aktif. Nah, mari kita lihat apa saja outline pembelajaran di modul kali ini. Yang pertama, kemampuan yang diharapkan untuk dicapai adalah mahasiswa dapat menguraikan ragam sistem struktur bangunan bentang lebar, konstruksi, dan material dari struktur vektor aktif. Yang pertama dipelajari adalah apa sih struktur atas vektor aktif itu. Kemudian yang kedua kita masuk ke ragam vektor aktif. Yang pertama adalah struktur rangka datar atau flat truss. Kemudian yang kedua adalah rangka datar transmisi atau transmitted flat truss, dan ragam struktur rangka melengkung atau curved truss, dan struktur rangka meruang atau space truss. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari apa sih sistem struktur vektor aktif itu. Nah, ini adalah sistem klasifikasi struktur bentang lebar ya. Jadi masih seperti sebelumnya. Di sebelah kiri adalah seluruh sistem struktur pada bangunan. Yang kita pelajari kali ini adalah vektor aktif. Nah, kemudian di gambar sebelah kanan ragamnya adalah truss, space truss, dan geodesic dome. Namun pada pembagian di awal, di outline, itu kita akan menggunakan klasifikasi yang disampaikan oleh Heino Engel. Sedangkan yang di sebelah kanan sebetulnya yang digambar oleh Lane dalam Macmullen and Price itu sebenarnya adalah untuk ilustrasi. Nah, mari kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan sistem struktur vektor aktif. Sistem struktur vektor aktif merupakan sistem struktur yang terdiri dari elemen garis-garis atau batang yang lurus, kaku, dengan penyaluran gaya-gaya tergantung pada pembagian vektor melalui pemisahan gaya-gaya ke berbagai arah. Nah, di sebelah kanan atas kita lihat apa sih sebetulnya yang dimaksud dari adanya garis-garis atau batang-batang yang lurus, kaku, dengan penyaluran gaya-gayanya. Nah, kita lihat ada sebuah jembatan ya, struktur jembatan. Kita bisa lihat ini ya secara umum banyak jembatan kita di Indonesia seperti ini. Nah, di sana kita lihat dari jembatan ini dilalui oleh sebuah kendaraan truk ya. Nah, kemudian kita lihat apa yang terjadi pada struktur. Nah, ketika dilewati oleh truk itu kan melendut ya jadinya strukturnya. Nah, ketika melendut apa yang terjadi pada anggota struktur? Dalam hal ini adalah batang-batang yang menyusun sistem struktur secara keseluruhan. Nah, batang-batang ini mengalami di bagian atas, batang-batang yang di bagian atas cenderung mengalami gaya tekan atau compression seperti yang ada di bawah ya penjelasannya. Nah, batang-batang atas cenderung mengalami gaya compression atau gaya tekan. Sedangkan batang-batang yang bawah itu cenderung mengalami gaya tarik. Tarik dan tekan, sekali lagi kalau kita ingat mekanika teknik adalah dia relatifnya itu dipandang dari titik tumpuan ya. Apakah dia tekan atau tarik itu terhadap arah gaya yang menerpa batang menuju ke arah titik tumpuan itu adalah apakah dia tekan ataukah menarik tumpuan gitu ya. Jadi sudut pandangnya adalah tumpuan. Nah, jadi ketika jembatan ataupun struktur dengan vektor aktif ini di bagian atas itu relatif mengalami gaya tekan, sedangkan yang bawah mengalami gaya tarik. Apa yang kemudian menjadi konsekuensi dari hal ini? Nah, tentunya adalah ketika batang mengalami gaya tekan atau compression, ini cenderung batang akan mengalami pemendekan ya, atau mengalami di bagian atas mengalami pemanjangan, sedangkan pada bagian bawah mengalami pemendekan gitu ya. Nah, kita lihat di sebelah atas ini, ketika batangnya itu ditekan maka dia akan cenderung memanjang ya. Sedangkan yang bawah itu nanti akan cenderung jadi memendek. Begitu. Jadi memendek. Nah, nanti akan di bagian bawah description Anda akan bisa melihat video yang berkaitan dengan tarik dan tekan ini dan apa yang terjadi pada struktur. Nanti ada di bawah linknya. Nah, mari kita lihat, kita lanjutkan bahwa sistem struktur vektor aktif itu ada yang disebut dengan structural unit. Itu adalah di mana structural members disusun
dalam formasi triangulasi atau dalam formasi segitiga. Di bawah kita lihat ya. Nah, di dalam anggota struktur, di dalam structural unit, dalam satu unit struktur itu akan terdiri dari structural members. Yang pertama adalah tension members atau batang yang mengalami gaya tarik ya. Kemudian ada yang batang mengalami gaya tekan ya. Kemudian satu anggota lainnya lagi adalah sambungan atau join ya. Nah, sifat batang tarik atau tekan dilihat dari perilakunya terhadap sambungan. Jadi apakah batang itu nanti menarik sambungan atau menekan sambungan? Sebetulnya seperti itu prinsipnya ya. Dan sekali lagi di dalam struktur vektor aktif utamanya adalah soal formasi triangulasi. Jadi di situ adalah kata kuncinya, dia akan membentuk segitiga-segitiga. Itu adalah kata kunci dari sistem struktur vektor aktif. Selanjutnya, bagaimana sambungan menciptakan konfigurasi penyaluran arah gaya? Nah, jadi di dalam triangulasi tadi itu ada dua terbentuknya. Apakah dia triangulasi dalam susunan bidang atau plane ya, satu bidang, kemudian dua dimensi gitu. Kemudian yang satu lagi adalah triangulasi tiga dimensional atau penyaluran gayanya itu ke multi arah ya. Yang tadi satu arah, kemudian yang satunya lagi adalah multi arah. Multi arah di sini akan membentuk yang namanya tiga dimensional. Jadi nanti akan ada istilah planar dan juga ada istilah ruang ya atau 3D gitu. Jadi 2D dan 3D gitu. Nah, yang planar tentunya adalah 2D, sedangkan yang triangulasi adalah 3 dimensi. Nah, kita lihat contohnya dari triangulasi bidang plane ya, yang mana sistem struktur itu mengarah ke satu arah saja, ya kanan atau kiri saja gitu. Nah, kemudian contoh-contohnya di bawah ini adalah sambungannya, yang mana nanti sambungannya adalah satu bidang, kita bisa lihat seperti ini ya. Dia satu bidang memang bisa ke semua arah ya, artinya tidak cuma kanan kiri atas bawah, melainkan juga bisa yang diagonal gitu. Tetapi prinsipnya dia adalah plane atau planar ya. Nah, berbeda halnya di sebelah kanan itu adalah penyaluran gaya yang multi arah atau multi dimensi. Nah, di sini adalah 3 dimensional. Contohnya sambungannya adalah nanti dapat membentuk prisma ya atau kubus seperti ini gitu. Nah, di sini nanti akan perbedaan sambungannya adalah kalau yang dia 3 dimensional dia akan terbentuk akan menggunakan sambungan-sambungan yang dia juga memungkinkan adanya lubang-lubang ke berbagai arah untuk disambungkan batang ke berbagai arah ya, seperti ini. Nanti ada contohnya juga. Nah, kemudian dia hasil akhirnya adalah seperti ini. Kita bisa lihat ya, dia tuh meruang. Jadi satu struktur itu satu ruang seperti itu ya. Dan dia ruang di dalam sistem struktur di antara batang-batang itu tidak bisa dihuni karena dia cenderung untuk sistem struktur ya, untuk batang-batang itu, untuk ruang untuk batang-batang. Jadi tidak bisa dihuni di ruang di dalam antar batang itu karakternya. Jadi ruang ini itu tidak bisa dihuni, ini ya, yang segitiga prisma ini tidak bisa dihuni. Sedangkan kalau yang ini dia masih bisa dilalui ya, antar bidang sistem struktur atau antar unit struktural itu masih bisa dilalui. Sedangkan kalau space truss itu tidak bisa ya, cenderung sulit karena ruangnya sempit, space-nya sempit. Nah, kemudian bagaimana mengikat antar anggota struktural? Kalau tadi kita sudah tahu bagaimana menciptakan konfigurasi penyaluran arah gaya, artinya arah gaya itu disalurkan kemana saja. Sedangkan yang sekarang ini terus bagaimana ikatannya antar anggota struktural, jadi batang-batang itu diikatnya bagaimana? Nah, pertama adalah tentunya kata kuncinya atau penghubung utamanya itu adalah di sambungan atau joinnya. Yang pertama ada jenis sambungan welded. Welded itu sambungan yang dilas ya, jadi menyatu. Nah, dari sini kita masih ingat ya, pada saat tension ties di sini adalah berarti bahannya adalah monolitik, antara batang dengan sambungan itu bahannya monolitik dan itu sudah tersambung gitu ya, itu disebut dengan connection, sambungan. Sedangkan kalau yang nanti yang bolted dan threaded sebenarnya lebih ke join ya, join. Nah, kalau yang connection yang lebih memang untuk istilah welded itu cocok untuk connection, tapi sebenarnya yang bolted dan threaded itu nantinya
dengan istilah join. Kalau kita nanti mengingat lagi pada saat materi tentang tension ties ya. Nah, ini contohnya sambungan berupa pengelasan di ujung batang-batang yang dihubungkan. Nah, kemudian ya kita lihat jadi di ujungnya itu bersih ya, seperti ini. Nah, jadi itu adalah yang dilas. Kemudian ada juga sistem bolted itu dengan mur dan baut, di mana sambungan batang-batang dihubungkan dengan mur dan baut ya. Kita bisa lihat di sini dengan jelas mur dan bautnya. Nah, kemudian yang threaded connection ini adalah sambungan batang-batang yang dihubungkan sebenarnya dengan mur dan baut juga, cuman murnya atau bautnya dalam hari ini digantikan dengan bentuk bola yang disebut namanya, salah satunya adalah Mero ya. Kalau kita mencari di internet misalnya Mero connection itu gampang sekali mendapatkan gambarnya. Nah, gambarnya adalah yang ini ya. Jadi dia sebenarnya seperti baut tetapi bentuknya adalah seperti bola gitu. Nah, bolted dan threaded ini adalah yang heterogen sifatnya, artinya terpisah bahan batangnya dengan bahan sambungannya, dan dia masih bisa dicopot pasang gitu. Sedangkan kalau welded connection, maka kalau mau dilepaskan structural membersnya maka harus dipotong dan dilas dalam hal ini gitu ya. Jadi dipotongnya dengan cara dilas, sedangkan yang dua yang sebelah kanan ini itu dengan dibongkar aja gitu. Selanjutnya kita masuk pada ragam sistem struktur vektor aktif. Yang pertama adalah flat truss ya. Kemudian transmitted flat truss, ada curved truss dan space truss. Nah, ada yang berwarna ya, yang planar, yang flat truss dan transmitted flat truss itu warnanya biru. Nah, ini adalah structural unitnya. Dalam hal ini structural unit itu kan adalah kumpulan dari structural members ya. Nah, itu dia membentuk planar atau dua dimensi. Jadi satu arah gitu ya. Nah, sedangkan di curved trusses ini membentuk geodesic tapi planar. Jadi kalau yang biru itu planar tapi dua dimensi dan itu rata, yaitu rata, flat gitu. Sedangkan yang geodesic yang warnanya oranye atau dalam ini curved truss itu planar tetapi bisa membentuk lengkungan gitu ya, tapi masih planar ya. Jadi rata sebenarnya tapi dia dibentuk. Jadi kayak kalau kita terbayang bikin globe ya, globe, mainan globe itu kan dia terbentuk dari susunan-susunan yang oval-oval semacam ini ya gitu. Nah, elips gitu ya, kemudian disusun. Nah, seperti itu. Jadi flat gitu. Nah, kemudian ada space truss, yang mana space truss ini adalah susunan atau formasi dari anggota struktur itu membentuk ruang, dalam ini 3 dimensi. Jadi yang 3 dimensi itu adalah yang space truss saja, sedangkan nomor 1, 2, dan 3 itu sifatnya planar, hanya susunannya apakah dibentuknya rata atau dia meruang membentuk geodesic gitu, atau kubah. Selanjutnya adalah materi apa saja yang digunakan. Ini relatif umum ya. Yang pertama adalah bahan, sebenarnya terbagi menjadi bahan organik ataupun mineral. Nah, dalam ini adalah sistem strukturnya atau sistemnya atau rangkanya ya. Rangkanya kebanyakan menggunakan metal, ada baja, aluminium, besi, dan juga ada yang menggunakan kayu. Ada juga bambu ya. Namun yang untuk bidang penutupnya itu macam-macam. Ya, ada yang bisa menggunakan kaca, bisa menggunakan bahan fabric, itu juga bisa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ragam-ragam apa saja yang ada di dalam sistem struktur vektor aktif.